Gugatan batas minimal usia calon presiden dan juga wakil presiden kini sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Apakah menjadi pemimpin bangsa ini bisa dimulai dari usia 35 tahun atau tetap berusia minimal 40 tahun? Gugatan syarat batas usia minimal capres dan cawapres seolah mendapat lampu hijau dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah mengisyaratkan tidak keberatan dengan judicial review batas usia tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang mewakili suara parlemen berpandangan penduduk dengan usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional diantaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Sementara pemerintah menyinggung soal perkembangan dan dinamika kebutuhan di pemerintahan, staf ahli Mendagri Togab Simangunsong menyebut ketentuan usia bagi capres-cawapres bisa dikaji kembali sesuai dinamika kebutuhan. Baik, kita akan diskusikan lebih jauh mengenai urgensi dan dinamika mengenai menggugat batas usia minimal ya dari pengajuan capres-cawapres yang tengah berlangsung saat ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Bang Rifki Karyasuda, Karsayuda maksud kami, politisi dari PDI Perjuangan, dan juga ada pengamat politik Bang Adi Prayitno. Selamat malam Bang Adi, Bang Rifki, apa kabar? Selamat malam Reinhard, kabar baik. Ya, Selamat malam Reinhard, Bang Rifki, sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau langsung ke Bang Rifki dulu nih sebagai PDI Perjuangan yang kita dengar ya. Saya lihat beberapa kemudian pernyataan dari sejumlah kader ini rasa-rasanya agak menolak soal pengajuan batas usia uji materi di MK yang menjadi 35 tahun. Persisnya apa yang menjadi argumentasi sebetulnya Bang Rifki agak keberatan dengan uji materi ini? Ya, satu, presiden dan wakil presiden itu kan puncak piramida dari kepemimpinan politik nasional. Yang kita tentu berharap presiden dan atau wakil presiden itu memiliki jejak rekam, jejak pengabdian, dan blueprint kepemimpinan yang jelas. Baik kemudian di tingkat pemerintahan nasional, tingkat politik nasional, maupun dimulai dari tingkat daerah. Kita menyadari bahwa hak untuk dipilih misalnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita, itu kan usia minimal 21 tahun untuk anggota legislatif. Dan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal 30 tahun. Nah, kalau kemudian calon wakil presiden itu diperbolehkan di usia minimal 35 tahun, maka kemudian asumsi yang kita bangun, yang bersangkutan baru mengabdi satu periode di tingkatan daerah. Pertanyaan sederhananya adalah, apa iya kemudian kita ingin membuka ruang yang seliberal itu untuk kemudian mempertaruhkan piramida kepemimpinan politik nasional ke tangan orang yang belum memiliki portofolio yang cukup kalau dilihat dari konteks peraturan perundang-undangan. Beda hal misalnya kalau kemudian kita membuka ruang bagi kepemimpinan di tingkat daerah di usia misalnya 25 tahun atau 21 tahun. Maka logis rasanya kalau kemudian usia 35 tahun itu diperkenankan untuk menjadi calon wakil presiden. Itu saya kira argumentasi yang dibangun atas dasar realita konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang kemudian kami sampaikan kepada publik. Kendati demikian, sebagai partai yang memegang teguh konstitusi dalam platform politik partai, kami menghargai sepenuhnya apa yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga peradilan yang bersifat independen dan putusannya adalah final and binding. Apapun putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bagi kami adalah bagian dari kewajiban untuk kami laksanakan dan kami tindak lanjuti dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang Pilpres. Oke, jadi kalau kemudian dianggap bahwa ini kan tadi argumentasinya ya dari pihak-pihak yang setuju ya, seperti
Waketum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, kemudian juga dari staf dari Kemendagri yang sinyalnya sepertinya ke arah sana bahwa tidak ada kemudian pembatasan untuk kepemimpinan nasional, ada perkembangan dinamika saat ini, ada kebutuhan akan sosok-sosok muda. Itu menurut Anda belum sampai ke level capres atau cawapres begitu, Bang Rifki. Jadi Anda melihat di balik gugatan ini ada apa sebetulnya? Ya, kita kan tidak berhak kemudian menguji dengan sakwa sangka apa yang menjadi dasar pemohon mengajukan gugatan. Tetapi kemudian kita tadi melihat dalam konteks penggunaan usia minimal ya dari sisi peraturan perundang-undangan saja, yang sekali lagi kita tidak mau tentu hanya karena kemudian membuka ruang hak asasi manusia ya, yang juga memang menurut saya argumentasinya bisa kita terima, tapi kemudian kita menjadikan puncak piramida kepemimpinan politik nasional dalam hal ini adalah capres, dan dalam konteks ini kita bicara usia cawapres 35 tahun misalnya, itu kemudian nanti akan menghasilkan mereka-mereka yang usianya muda tetapi juga punya pengalaman yang pendek dari sisi kepemimpinan dan politik. Yang kita tahu bahwa presiden dan wakil presiden itu bukan sekedar pemimpin nasional dalam pengertian kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga adalah simbol dari bangsa kita dalam konteks pergaulan di tingkat global. Menurut pandangan saya, usia 40 tahun yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang, itu kan juga secara hak asasi manusia tidaklah menghambat ya kelompok-kelompok muda untuk kemudian berekspresi dan kemudian ikut dalam kontestasi itu. Usia 40 saya kira masih oke lah, masih muda lah untuk kemudian masuk dalam bursa capres dan cawapres. Oke, saya ke Bang Adi Praitno. Bang, di balik uji materi ini banyak disebut ini ada nuansa politis ya, karena juga digugat oleh orang-orang politik sebetulnya, terutama untuk memuluskan langkah yang kita kenal kemudian disebut putranya Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau menurut Anda, Bang Adi Praitno, ini memang ada kebutuhan atau ini untuk kepentingan politik pragmatis saja di balik uji materi ini? Ya, saya kira bisa dua hal. Pertama, untuk kebutuhan secara ideal bahwa sebenarnya harus dibuka kepada semua usia gitu ya, bahwa yang boleh maju sebagai calon presiden dan wakil presiden itu tidak dipatok harus 40 tahun, tapi 35 boleh, 30 boleh, 20 boleh, atau bahkan 70 tahun juga boleh. Persoalan apakah ada yang mau ikut berkompetisi ataupun tidak, itu hal lain. Tapi secara substantif sebenarnya hak politik untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden harus disamaratakan dengan hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih. Bukankah di Indonesia itu mereka ambang batas minimal untuk jadi calon, maksud saya untuk jadi pemilih itu 17 tahun. Jadi dibuka saja sebenarnya ruang waktu dan ruang di mana usia itu sebenarnya tidak berkorelasi positif terkait dengan bagaimana kapasitas, kompetensi, dan kepemimpinan seorang. Karena banyak juga politisi-politisi senior itu yang relatif kepemimpinannya juga tidak terlampau bisa membanggakan ya. Oleh karena itu sebenarnya secara substantif ini ada sebuah kebutuhan bahwa umur di bawah 40 tahun sekalipun mestinya diperbolehkan untuk bisa maju. Problemnya adalah apakah nanti akan ada partai politik yang mau mengusulkan kader terbaiknya di bawah 40 tahun untuk maju atau tidak, itu lain hal. Tapi jangan sampai umur 40 tahun itu menghambat jika ada potensi untuk bisa maju, tapi umurnya itu dianggap tidak cukup 40 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, memang soal gugatan ambang batas umur capres dan cawapres ini nuansa politisnya cukup kentara, Pak Reinhardt. Yang lebih mengemuka, lebih viral dan perdebatannya agak panjang, inilah konteksnya. Karena konteks ini tidak lahir dalam ruang hampa. Pertama, gugatan ini kan dilakukan oleh PSI. Kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang dari dulu tegak lurus. Sami'na wa ta'na dengan presiden, dengan istana ya. Apalagi misalnya belakangan ini juga kita sering mendengar bahwa nama Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak lagi dibicarakan sebagai orang yang potensial maju sebagai calon gubernur, tapi potensial sebagai orang yang maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres yang kemudian secara definitif disebut potensial berdampingan dengan Prabowo Subianto. Salah satu politisi Golkar misalnya menyebut bahwa Prabowo sangat mungkin dengan Gibran bisa maju di 2024.
Kan ini yang sebenarnya bumbu-bumbu politik yang kemudian membuat kenapa gugatan soal batas minimum usia capres dan cawapres itu menjadi ramai. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran misalnya, tidak ada kaitannya soal bahwa wali kota Solo ini akan potensi maju, saya kira perdebatannya tidak akan seramai begini. Ini yang seakan-akan bahwa gugatan ambang batas minimum soal umur capres dan cawapres ini ya karpet merah untuk Mas Gibran untuk bisa maju di 2024. Tapi ini kan argumen-argumen spekulatif. Kita tinggal tunggu apakah satu keputusan Mahkamah Konstitusi itu memang mengabulkan gugatan ini, yang itu artinya 35 tahun bisa maju. Yang kedua, kalaupun toh disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, apakah ini akan berlaku untuk pemilu 2024 atau pemilu setelahnya 2029? Kan begitu, Rana? Iya, iya. Atau jangan yang ketiga, mungkin disahkan untuk pemilu 2024 tapi Gibran tidak bisa maju atau menolak maju mengingat posisinya saat ini adalah juga kader PDIP, Oke. di mana PDIP itu sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Oke. Dan ini yang saya kira sebenarnya kita lebih pada spekulasi-spekulasi Ya. yang kemudian membuat kenapa diskusi soal ambang batas umur capres dan cawapres itu menjadi ramai. Karena ada variabel Gibran yang potensial maju, godaannya kuat dari kanan kiri. Ya, apakah pertanyaannya iman politik Gibran itu kuat atau tidak? Kan itu saja ceritanya. Ya, Bang Adi, karena ada variabel Gibran di sana, menurut Anda kalau kemudian ini disahkan ya, boleh tiba-tiba kemudian minimal 35 tahun. Implikasi secara politiknya bagaimana sih? Tidak hanya kemudian mengubah peta koalisi mungkin, tapi bagi klannya Pak Jokowi sendiri ini bisa baik atau bisa justru sebaliknya ini? Ya kalau membaca secara prinsip, kalau ini dikabulkan, umur 35 tahun boleh maju, saya kira positif dan bagus ya. Ke depan misalnya 2029 ke atas, artinya akan muncul banyak tokoh-tokoh muda yang punya potensi untuk maju sebagai kandidat capres dan cawapres. Nah, cuman kalau yang menjadi problem sebenarnya, kalau putusan Mahkamah Konstitusi ini by design, dalam tanda kutip ya, atau ada karpet merah untuk Mas Gibran, saya khawatir ada potensi negatif yang kemudian resultantenya itu efeknya nggak terlampau baik kepada Mas Gibran dan Pak Jokowinya. Seakan untuk memuluskan langkah politiknya Mas Gibran, segala hal bisa diubah misalnya, segala hal bisa digugat. Khawatir di tengah kecenderungan satu ya, publik ini apa namanya penolakannya terkait dengan patron klien politik kekeluargaan misalnya, terkait dengan resistensi dengan partai yang begitu banyak ngajak keluarga besarnya terjun ke politik. Kalau ini kemudian dimuluskan, tiba-tiba Gibran memang tidak menolak untuk maju, ya saya khawatir ada efek negatif yang kemudian akan muncul. Oke. Itu yang harus diperhitungkan secara clear gitu ya, soal bagaimana gugatan ambang batas umur capres dan cawapres ini akan terjadi. Tapi itu lagi, karena di sini ada nama Gibran potensial maju, kalau ini gugatan dikabulkan, disitulah letak substansi perdebatan yang ramainya itu. Karena kalau kita bicara tentang ideal soal calon presiden dan wakil presiden, mestinya bukan hanya ini yang digugat, misalnya soal calon presiden itu ya jangan minimal SMA deh, minimal S2 ataupun S3 supaya ada privilege gitu ya. Capres kita itu adalah mereka yang ya sekolahnya level akademiknya minimal S2. Kan disebutkan di situ di antara 16 syarat untuk jadi calon presiden dan wakil presiden, umur ini kan salah satunya. Yang kedua adalah minimal berijazah SMA ataupun sederajat. Kenapa ini nggak digugat gitu loh? Kalau kita bicara tentang kualitas kepemimpinan ke depan, capres dan cawapres S2 lulusan Amerika misalnya, wah itu keren itu. Saya ke Bang Rifki. Bang Rifki, ada dua hal tadi yang juga menjadi catatan Bang Adi Praitno ya. Oke, ini ada variabel Gibran di sini seperti karpet merah yang kemudian bisa diduetkan dengan Pak Prabowo Subianto kalau kemudian lolos. Dan kedua adalah resultantenya kalau memang ini hanya untuk Gibran, ini bisa berdampak tidak baik terhadap keluarganya Pak Jokowi sendiri. Anda sepakat tidak soal itu, Bang Rifki? Kita kan tidak bisa menghakimi motif warga negara atau kelompok warga negara yang menjadi pemohon satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu kemudian apapun motif itu bagi kami percaya akan menjadi netral motif itu ketika masuk ke dalam satu Mahkamah Konstitusi yang
mandiri dan independen. Kami percaya bahwa 9 hakim konstitusi, para wakil Tuhan yang menjaga konstitusi kita, the guardian of constitution kita di Mahkamah Konstitusi, itu memiliki pandangan objektif, jernih, terkait dengan sejauh mana usia 40 tahun itu bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Kalau kita baca betul permohonan ini kan dilabrakkan pada 2 hal. Satu tentang hak asasi manusia yang dikorelasikan dengan perkembangan kepemimpinan muda di dunia, di kawasan dan seterusnya, di mana banyak sekali pemimpin yang lahir di bawah usia 40 tahun. Dan itu tentu tidak akan mungkin lahir di Indonesia kalau kemudian ketentuan tentang batas usia minimal menjadi calon presiden dan wakil presiden itu masih 40 tahun. Yang kedua, permohonan ini kan dikorelasikan dengan ketentuan konstitusi ya, terkait dengan bagaimana menghadirkan pemilu yang memiliki kualitas. Nah, dalam 2 hal ini menurut pandangan saya saya berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menggunakan optik hukum ketatanegaraan dan hukum konstitusi dengan sebaik-baiknya. Bukan justru ikut dalam berbagai macam analisis terkait dengan motif personal atau motif kelompok. Karena itu saya mohon maaf tidak bisa mengomentari bagaimana resultantenya kalau kemudian ini terkait dengan Mas Gibran dan seterusnya. Karena saya masih beranggapan bahwa apapun yang menjadi motif pemohon mengajukan norma ini ke Mahkamah Konstitusi melihatnya bukan untuk kepentingan orang per orang, kelompok dan seterusnya. Bahwa secara politik praktis tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini nanti akan mempengaruhi kontestasi dan konstelasi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum mereka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Oktober yang akan datang, itu pasti. Dan karena itu kemudian bagi kami kami akan mencermati betul bagaimana proses persidangan dan nanti putusan Mahkamah Konstitusinya, satu. Yang kedua tentu dinamika politiknya akan kami mitigasi agar kemudian cita-cita kami untuk memenangkan Pileg dan Pilpres itu tidak bergeser. Saya kira begitu, Renat. Oke, ini menarik ya. Tapi ada khawatiran tidak, Bang Rifki, kalau kemudian ini diterima gugatannya, kemudian spekulasi soal ini adalah untuk melanggengkan Gibran dengan Pak Prabowo Subianto, bagi PD Perjuangan ini sebuah khawatiran tidak? Sampai dengan kemarin Reinhardt, Bang Adi, Gibran itu masih hadir di Lenteng Agung. Iya. Oke. Konsolidasi nasional para kepala daerah dari PDI Perjuangan dan mendengarkan langsung arahan Ibu Ketua Umum. Kalau soal kedalaman hati dan motif pribadi, hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, tadi Bang Rifki katakan tentu akan memitigasi apapun keputusan nanti dari hasil uji materi ini karena ada implikasinya kepada kontestasi. Mitigasinya bagaimana menurut Anda yang harus dilakukan oleh partai sekelas PDI Perjuangan kalau sekali lagi spekulasi tadi kita bahas di awal itu memang kejadian? Ya, tentu menjadi rumit bagi PDIP dan menjadi rumit juga bagi Jokowi ya. Karena apapun Jokowi itu sampai saat ini adalah kader PDIP. Tidak mungkin PDIP itu secara bersamaan memutuskan siapa calon presidennya dan siapa calon cawapresnya di 2 kolam yang berbeda. Ini yang rumit sebenarnya. Nah, yang kedua, pada level PDIP tentu ini menjadi suatu hal yang relatif cukup serius ya, karena apapun ya Mas Gibran itu adalah kader PDIP yang sampai saat ini cukup banyak diapresiasi ya, mengingat sejumlah prestasinya di Solo misalnya dianggap di atas rata-rata. Oleh karena itu memang perdebatannya ini adalah apakah Mas Gibran mau maju atau tidak, kan itu yang menjadi substantif. Jadi seakan-akan putusan MK itu mengikuti itu semua, itu kan pembicaraan umum dan sudah hampir tiap hari menjadi kunyahan-kunyahan itu. Argumen-argumen Bang Rifki ini sebenarnya argumennya para pengamat politik dan ilmuwan, sementara argumen saya ini adalah argumen para politisi. Jadi malam hari ini saya tukar posisi ini sama Bang Rifki. Saya mencoba untuk menjadi politisi, Bang Rifki mencoba untuk jadi akademisi. Karena kalau mau jujur pembicaraan soal Mas Gibran potensial maju berdampingan dengan Prabowo itu sebenarnya sudah berbulan-bulan lalu kita dengar, Reinhardt.
dari satu narsum ke narsum yang lain. Bahkan teman-teman jurnalis media itu kalau bertanya pasti to the point soal kemungkinan Gibran maju sebagai pendampingnya Prabowo. Puncak dari pertanyaan itu semua adalah ketika judicial review dilakukan juga oleh PSI. Dan kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang dari dulu cukup tegak dengan Pak Jokowi dan tidak pernah sedikit pun misalnya melakukan pembanggangan terhadap istana. Itu satu hal yang selalu digarisbawahi. Dan pada saat yang bersamaan, sampai hari ini, kita tidak pernah mendengar satu statement politik bahwa Mas Gibran akan menolak maju di 2024. Ya. Sepanjang tidak ada statement penolakan, maka sepanjang itu juga akan muncul spekulasi-spekulasi liar bahwa judicial review ini memang sengaja disediakan sebagai karpet, sebagai altar terbuka supaya Mas Gibran bisa maju di 2024 gitu loh Mas Reinhardt. Ini yang kira menjadi perdebatan yang cukup serius. PDIP-nya rumit, presidennya pun juga akan rumit nanti. Oke, ya kita juga sering membahas soal itu sebetulnya ya Bang Adi Praitno, soal Prabowo duet Prabowo Gibran. Mas Reinhardt ini kan pura-pura nggak tahu juga, padahal kan berbulan-bulan yang lalu sudah dengar informasi ini. Ya. Tapi ini semuanya serba spekulatif ya, tinggal tunggu bagaimana dinamika politik ke depan. Oke, tapi Anda meyakini bahwa kalau ini kejadian memang peta konstelasi, peta koalisi ini bisa sangat cair lagi? Ya, saya kira akan cair sekali, Mas Reinhardt. Akan banyak partai-partai politik yang tentu saja akan berubah pilihan politiknya, akan meninjau ulang dukungan dan kongsi politiknya yang sudah mulai terbentuk. Selama belum ada janur kuning belengkung, dan selama misalnya Mas Gibran betul bisa maju, saya kira poros politik akan berubah secara total. Termasuk bagaimana hubungan antara Istana dengan Teguh Umar, juga rasa-rasanya akan mungkin terjadi satu dinamika yang tidak pernah dibayangkan oleh kita semua. Oke, saya tanya ke Bang Rifki, ada pendapat Bang Rifki terakhir? Jujur aja nih suaranya di kampung saya ini naik turun. Oke. Jadi saya nggak terlalu mendengar apa statement Bang Adi yang terakhir, tapi bagi saya prinsipnya udah kita tunggulah. Dan apapun putusan Mahkamah Konstitusi ini kalau dikabulkan tentu akan menghadirkan satu konstelasi politik yang menarik untuk kita ikuti bersama. Oke, tadi Bang Adi katakan begini, Bang Rifki. Komen saya terakhir agak kayak politisi, saya jawabannya begitu. Nah, selamat malam, terima kasih. Sinyal hilang nih di kampus. Oh ya udah, oke. Kalau begitu kita sudahi dialognya, tapi kita bisa tangkap tadi apa yang kemudian dimaksud oleh Bang Rifki dan juga Bang Adi Praitno. Kita akan lihat ya nanti apakah kemudian keputusan ini akan seperti apa dan mempengaruhi dari dinamika politik yang ada saat ini. Terima kasih banyak Bang Rifki dan juga Bang Adi Praitno sudah bergabung dalam Sindo Prime pada malam hari ini.